pembangunan waduk di Indonesia banyak sekali waduk. Kata waduk ini sebetulnya antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia saya curiga satu pengertian. Kalau di bahasa Indonesia ia ditulis tanpa H, tetapi sudah bisa dibaca sebagai waduk. Tetapi untuk bisa dibaca sebagai waduk di dalam kosakata bahasa Jawa, ia harus ditambahkan dengan huruf H. Jadi DH. Di dalam bahasa Indonesia, kata waduk ini kemudian terkonotasikan sebagai sebuah bendungan air raksasa. Ia diperuntukkan untuk banyak kepentingan, untuk pembangkit listrik dan utamanya untuk pengairan irigasi persawahan. Jadi antara kebutuhan listrik dan pengairan menjadi kebutuhan yang bisa dimengerti dan malah harus memanfaatkan sumber daya air yang melimpah. Ada musim hujan selama 6 bulan di negara kita ini. Lepas dari dinamikanya, tetapi rata-rata musim hujan di dalam setahun itu setengahnya. Maka pemanfaatan sumber daya air untuk seluruh kepentingan hajat hidup orang banyak menjadi mutlak kedudukannya. Sekarang fungsi waduk di dalam satu opsinya, yakni sebagai pengair sawah. Saya kira fungsi pengairan ini lebih dulu dibayangkan ketimbang fungsi listrik. Karena teknologi kelistrikan ini pasti teknologi yang lebih advance, lebih maju ketimbang teknologi irigasi. Nah, sementara tidak usah menunggu kemajuan teknologi, kepentingan kita atas pangan itu sudah sangat lama dan tua kedudukannya. Sehingga membayangkan sawah yang cukup irigasi itu adalah tradisi besar bangsa ini. Bahkan di dalam cerita-cerita folklore, baik cerita-cerita yang relatif modern seperti cerita-cerita silat yang ditulis S.H. Mintarja, Herman Pratikto dengan Bendi Mataramnya, S.H. Mintarja dengan api di bukit menorehnya yang legendaris itu, mudah dijumpai pejabat desa yang bernama ulu-ulu atau ili-ili. Ili-ili ini tugasnya adalah mengatur perairan di sawah-sawah. Kenapa harus diatur? Karena rebutan air soal yang jamak terjadi di desa-desa, terutama ketika sedang krisis air. Kenapa rebutan air sering terjadi? Karena mayoritas masyarakat kita adalah petani. Jadi waduk ini adalah jawaban sebuah tradisi tua di Indonesia, yakni kultur pertanian. Nah, ada yang agak paradoks begitu, walaupun ini paradoks kecil, yang nanti akan bersiap juga menyambut paradoks besarnya. Waduk yang dipakai untuk mengairi sawah itu, karena kebutuhan skala airnya yang besar, harus menenggelamkan sawah. Malah kalau di sekitar lokasi yang akan dibangun waduk itu bernama desa, kalau perlu ia harus menenggelamkan desa. Kita tentu ngerti, pernah memahami, masih mengingat dengan jelas di benak ingatan kita, terutama orang-orang segenerasi saya, tentang waduk di Jawa Tengah yang sangat terkenal, yang pembangunannya begitu memancing pro dan kontra. Ini menenggelamkan desa dengan sebuah tarik-menarik
dan konfrontasi sosial yang sangat tajam. Tetapi kita mengerti gagasan besarnya. Jadi kalau menenggelamkan sawah, bahkan desa sekalipun, kalau tujuannya untuk mengairi sawah yang lebih luas cakupannya, kontroversi pertama itu kita bisa menganulirnya. Sepanjang kontroversi itu direda dengan tata cara sosial yang memadai. Kalaupun ganti ruginya juga harus memadai. Harus menghitung unsur-unsur kemanusiaan yang jauh dari unsur keterpaksaan, tetapi juga harus membuktikan bahwa negara memiliki kewibawaan yang utuh kalau sedang memiliki hajat untuk kepentingan negara. Tidak boleh juga negara kalau sudah sungguh-sungguh itu tidak memiliki keberanian untuk menggusur apapun sepanjang benar-benar demi kepentingan negara dan penggusuran itu dengan cara-cara yang baik. Oke, sekarang kontroversi kecil pertama sudah anggap saja kita hapus. Waduk itu akhirnya penting untuk mengairi sawah yang cakupannya makin luas. Nah, inilah yang saya takutkan, inilah kontroversi kedua yang barangkali cenderung akan kita hadapi di hari-hari ini. Kalau waduk itu dibangun, salah satu fungsi besarnya, memang fungsi waduk bisa bermacam-macam, tapi salah satu fungsi besarnya adalah untuk menyangga kultur agraris kita yang kedudukannya sangat primer itu. Tetapi kalau waduknya jadi, lalu sawah-sawah habis, karena sawah yang tidak dilindungi itu ternyata sudah menjadi hutan pabrik, saya merasa harus was-was melihat gejala-gejala semacam ini kalau Indonesia tidak segera menyadarinya.